warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini kelompok 1 akan menjelaskan mengenai implementasi Pancasila, yakni sila keempat dan juga sila kelima. Berikut video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saif Amriza dari kelompok 1, ingin menjelaskan dan memaparkan pendapat kita terkait Pancasila. Oke, yang pertama adalah apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara, pandangan hidup bangsa Indonesia, serta sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, Panca yang artinya 5, dan Sila yang artinya dasar atau prinsip. Jadi arti dari Pancasila itu sendiri adalah 5 dasar atau 5 prinsip utama yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian di sini kita sebagai kelompok 1 mengambil nilai dari sila keempat dan sila kelima. Sila keempat sendiri berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat memiliki makna yang menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, namun pelaksanaannya dilakukan melalui sistem musyawarah dan perwakilan, yang berarti setiap keputusan harus diambil secara demokratis atau dengan hikmat kebijaksanaan, bukan dengan emosi atau malah kepentingan pribadi. Lalu kenapa sila-sila ini penting? Yang pertama, dapat menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang ketiga, menghindari pemaksaan kehendak. Kemudian ada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, maupun status sosial. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan untuk sama-sama hidup layak dan sejahtera. Kenapa sila kelima ini penting, teman-teman? Karena sila kelima dapat menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Kemudian sila kelima juga menghargai hak dan kewajiban orang lain. Kemudian yang ketiga, mewujudkan kesejahteraan sosial bagi semua warga negara. Lalu kita masuk materi hubungan antara kedua sila tersebut. Sila keempat dan sila kelima memiliki hubungan yang sangat erat, karena keadilan sosial hanya dapat terwujud apabila proses pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis dan bijaksana. Dengan kata lain, musyawarah yang adil dan bijak akan menghasilkan keputusan yang membawa keadilan sosial. Karena jika prosesnya tidak demokratis, maka hasilnya pun tidak akan adil bagi masyarakat. Kemudian kita masuk penerapan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama ada sila keempat. Contohnya kalau di kehidupan bermasyarakat, yaitu mengikuti rapat RT atau RW dengan memberikan pendapat secara sopan dan bijak. Kemudian bisa menghormati keputusan bersama meskipun tidak sepenuhnya keinginan pribadi. Kemudian tidak memaksakan kehendak atau melakukan provokasi dalam perbedaan pendapat. Kemudian yang kelima, sila kelima dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama ada menolong tetangga yang kurang mampu tanpa pamrih, tidak bersikap diskriminatif terhadap warga dari suku atau agama lain. Kemudian dapat mendukung pemerataan bangunan di lingkungan sekitar. Kemudian penerapan sila keempat dan kelima dalam kehidupan seorang mahasiswa. Yang pertama, sila keempat dulu, aktif dalam berorganisasi kampus seperti BEM atau HIMA, serta ikut musyawarah dengan sikap yang terbuka. Kemudian menghargai perbedaan pendapat antar teman diskusi, dan yang terakhir memilih pemimpin organisasi secara demokratis dan bertanggung jawab. Kemudian ada sila kelima dalam kehidupan mahasiswa. Yang pertama ada bersikap adil dalam kerja kelompok, tidak hanya membebankan tugas pada satu orang saja, tapi benar-benar kerja berkelompok. Yang kedua ada membantu teman yang kesulitan ekonomi atau akademiknya. Kemudian yang ketiga, menjaga agar semua mahasiswa mendapatkan hak yang sama untuk berpendapat dan berkembang. Kemudian kita masuk ke materi
Eh, kita masuk ke materi tantangan dan hambatan. Kemudian kita masuk ke tantangan dan hambatan dari sila kelima dan sila keempat. Tantangan sila keempat, kurang lebih kurangnya kesadaran berdemokrasi, dominasi kepentingan pribadi atau berkelompok. Yang ketiga, kurangnya kedewasaan berpendapat. Kemudian tantangan dan hambatan dari sila kelima, yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi, korupsi dan ketidakadilan hukum, kemudian ada diskriminasi sosial. Kesimpulannya teman-teman, sila keempat mengajarkan bagaimana mengambil keputusan secara bijaksana dan demokratis. Sila kelima sendiri menekankan tujuan dari keputusan tersebut, yaitu terciptanya keadilan sosial bagi semuanya. Jadi teman-teman, keduanya harus berjalan beriringan. Tanpa musyawarah yang bijak, keadilan sosial sulit tercapai. Sebagai masyarakat dan mahasiswa, penerapan kedua sila ini menjadi tanggung jawab moral untuk menciptakan kehidupan yang adil dan demokratis. Sekian video implementasi Pancasila, sila keempat dan sila kelima dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.